Nuraya merupakan salon dan spa muslimah yang sesuai dengan syariat. Selain itu, Nuraya juga punya berbagai kegiatan positif seputar wanita, mulai dari kecantikan, fikih wanita, kesehatan, mengatur keuangan, bisnis, pernikahan, parenting, dan sebagainya. Support channel YouTube Nuraya Muslimah dengan cara subscribe, like, dan share, agar kami semangat membuat video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Sejak tahun 2012, ya 2012 akhir saya sudah berkecimpung di dunia kebidanan. Kemudian sejak 2012 pula saya stay di ruang bersalin selama saya dinas di rumah sakit tersebut sampai sekarang. Belum belum apa ya, istilahnya belum belum pernah atau belum sampai dimutasi di tempat lain, jadi selalu stay di ruang bersalin yang memang tugasnya untuk membantu ibu-ibu bersalin secara normal atau untuk sekedar prepare untuk bersalin secara operasi, atau juga ada tindakan-tindakan lain di luar itu semua seperti itu. Nah, selain kesibukan saya di rumah sakit ya, dengan menjalani 3 shift pagi, siang, sama malam, saya juga di sela-sela kesibukan di rumah sakit saya juga mengelola sebuah media sosial di Instagram namanya Prenatal Camp. Di situ medianya itu tugasnya atau tujuan intinya adalah mengedukasi ibu-ibu untuk mempersiapkan persalinan ataupun mempersiapkan kehamilan atau menjalaninya supaya tetap enjoy, tetap menyenangkan, dan apa-apa yang kita harapkan, kita dambakan selama proses itu tuh benar-benar bisa terwujud. Ya, tentunya semuanya diawali dengan ikhtiar seperti itu. Nah, di dalam prenatal camp itu banyak sekali pelayanannya, ada yang berkaitan dengan kehamilan, contohnya saja senam hamil, kemudian untuk yoga, ada juga edukasi pada saat kehamilan, jadi terkait dengan apa itu kehamilan, kemudian terkait juga apa itu kehamilan dengan nyaman itu seperti apa, teknik-tekniknya seperti apa, gitu. Di situ juga kita persiapkan bagaimana kita mewujudkan persalinan yang sesuai dengan impian. Ya, tentunya sesuai dengan topik hari ini. Jadi akan kita singgung bareng-bareng, akan kita bahas bareng-bareng. Kemudian apalagi ya, di situ juga ada pelayanan mengenai bayi, ya. Jadi yang rutin saya lakukan itu biasanya berkenaan dengan proses menyusui, kemudian baby massage juga salah satunya. Kemudian ada pelayanan lain juga terkait dengan pendampingan persalinan. Jadi kalau memang ibu-ibu ada yang butuh pendampingan secara khusus di saat proses persalinan itu berlangsung, insya Allah saya bisa bantu. Nah, tentunya dengan appointment, karena kan saya nggak hanya terikat di prenatal camp saja, tapi juga di tempat kerja yang lain seperti itu. Kemudian saya juga seorang hypnobirthing practitioner. Jadi hypnobirthing practitioner ini adalah sebuah praktisi, ya, praktisi untuk membantu ibu supaya mindset mengenai proses kehamilan atau persalinan yang dinilai kebanyakan tidak nyaman atau kurang nyaman, kita ganti. Jadi kita program, kita rubah mindsetnya supaya begitu kita mendengar istilah persalinan, kehamilan, atau menjalaninya bahkan, maka proses itu akan berjalan dengan lebih baik, lebih nyaman. Seperti itu. Nah, dan itu juga ada kelasnya di prenatal camp. Jadi nanti kalau ada ibu yang penasaran, bisa buka Instagramnya di prenatal camp, juga bisa ikut kelasnya kalau memang pada saat itu kondisinya sedang hamil atau menjelang persalinan. Prenatal camp juga bisa ikut kelasnya kalau memang pada saat itu kondisinya sedang hamil atau menjelang persalinan. Kemudian saya seorang fasilitator prenatal gentle yoga, kemudian seorang konselor ASI juga, kemudian mom and baby therapist. Mom and baby therapist ini fokus pada apa-apa saja yang dikeluhkan pada saat hamil, mulai dari hamil sampai nifas, ya. Itu kita treatment kalau memang ada keluhan. Contohnya mungkin ada hambatan di produksi ASI, jadi kita bisa bantu atau saya bisa bantu dengan melakukan pijatan-pijatan atau melakukan konseling bagaimana teknik menyusui yang benar, karena
produksi ASI itu tidak hanya pengaruh dari hormonal saja, tapi bisa jadi karena mungkin perlekatan atau posisi menyusui yang kurang tepat. Kemudian kalau mengenai baby terapis ini biasanya lebih pada baby massage ya, ini terkait dengan kondisi baby yang mungkin lagi rewel atau mungkin lagi sakit tertentu gitu yang sekiranya bisa dibantu dengan massage itu nanti saya akan lakukan dengan teknik tersebut seperti itu. Oke, mungkin nggak banyak sih yang saya jabarkan dari diri saya ya. Saya juga sebenarnya sih cukup rutin, tapi nggak terlalu sering juga, tapi cukup rutin ya untuk melakukan atau mengisi acara-acara webinar. Dan semoga apa yang kita pelajari bareng-bareng pada siang hari ini benar-benar bisa menjadi bekal terbaik ya, salah satu bekal terbaik menuju proses persalinan yang kita impikan. Nah, seperti judulnya, mewujudkan persalinan impian dengan birth plan, ya tentunya kita akan bahas birth plan-nya ya. Birth plan-nya itu seperti apa supaya persalinan kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, kita akan mengulik dulu apa itu birth plan. Jadi birth plan itu adalah sebuah rencana persalinan atau rencana bersalin. Nah, birth plan itu adalah sebuah rencana persalinan atau rencana bersalin ya, yang biasanya kita susun pada saat kita sudah dinyatakan positif hamil. Jadi kalau misalkan kondisinya belum hamil gitu biasanya sih belum. Tapi kalau sudah kita buat perpres itu pasti kondisinya pada saat itu ibu dalam kondisi hamil. Macam-macam biasanya, ada yang masih hamil muda, ada yang masih middle usia kehamilannya, atau ada juga yang sudah mencapai akhir kehamilan. Seperti itu. Nah, kemudian sebaiknya kapan kita membuat perplan ini? Nah, ini sebenarnya kalau bicara tentang kapan, itu idealnya memang semenjak awal kehamilan, di mana kita sudah dinyatakan positif hamil, kemudian kondisi tubuh kita stabil semua, nggak ada keluhan, maka itu waktu terbaik untuk menyusun plan. Cuman terkadang rencana-rencana tentang persalinan ini eh, banyak ditunda dalam pembuatannya, atau bahkan banyak yang kurang tahu bahwa sesuatu hal yang direncanakan apapun itu ya, termasuk salah satunya persalinan itu akan memberikan atau berdampak yang cukup baik untuk ibu hamil tersebut ya. Karena seperti yang kita tahu ya, apapun ya, nggak hanya persalinan, sesuatu yang kita rencanakan dengan baik, insya Allah maka kedepannya akan sesuai, atau paling enggak kalau meleset pun enggak jauh ya, enggak jauh dari apa yang kita rencanakan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanyakan kapan, idealnya awal. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau saya baru tahu ternyata menyusun perencanaan persalinan itu penting, dan saya baru tahunya di saat trimester akhir, apakah itu sudah dikatakan terlambat? Sebenarnya sih tetap tetap kita buat nggak masalah, meskipun itu sudah akhir kehamilan, daripada nggak sama sekali ya. Jadi tetap saja kita buat dengan kondisi sadar, dalam arti tanpa paksaan dan tanpa ada pressure dari lain, benar-benar kita buat secara sadar intinya plan ini. Jadi meskipun sudah akhir kehamilan, monggo nggak apa-apa, tetap aja kita buat daripada nggak sama sekali. Seperti itu. Oke. Kemudian sekarang pertanyaannya, apa sih tujuan dari kita membuat plan ini ya? Tujuan dari membuat plan ini adalah supaya kita ya sebagai calon ibu atau sebagai ibu yang mungkin sudah menginjak kehamilan kedua, ketiga, dan seterusnya, supaya kita lebih sadar dalam membuat keputusan. Nah, biasanya gini, bedanya apa orang yang tanpa membuat plan dengan ibu yang membuat plan? Jadi kalau misalkan ibu sudah punya pegangan ya, sudah punya plan di awal, oh saya ingin persalinan seperti ini, di tempat ini dengan penolong ini, bla bla bla, sudah kita jabarkan secara detail. Nah, dibanding ibu yang tidak ada plan sama sekali, begitu pas hari H, sudah waktunya bersalin, ternyata ada hal-hal yang mengejutkan, mungkin ada satu layanan kondisi yang di luar dugaan ya. Secara otomatis di saat kondisi seperti itu kan pikiran, kemudian kondisi fisik kan enggak benar-benar 100% pada
pada tempatnya, pasti ada penurunan kondisi. Nah, pada saat penurunan kondisi tersebut biasanya keputusan yang diambil ya, entah itu dari pihak suami atau pihak istri itu biasanya kurang begitu sadar. Jadi asal-asal memutuskan tanpa ada pertimbangan karena efek dari kondisi yang pada saat itu mungkin lagi kurang ini ya, kurang bugar karena memang kondisi bersalin atau prosesnya kan bukan proses yang sebentar ya, bukan proses yang apa namanya mudah, bukan proses yang ringan, tapi di situ banyak perjuangan yang kita lakukan. Tapi kalau dengan kita membuat plan di awal, oh begitu ada kasus A, mungkin ada kondisi A, kita harus sudah punya plan. Oh kalau kondisi A, saya harus seperti ini. Nah, karena keputusan kita, mohon maaf, karena rencana yang sudah kita buat di awal itu benar-benar kita lakukan dengan kondisi yang sadar penuh ya, dengan benar-benar kondisi yang baik. Jadi biasanya apa yang kita ambil pada saat hari hanya ya, keputusan yang kita ambil dalam saat hari hanya itu biasanya memberikan dampak yang jauh lebih baik. Seperti itu sih tujuannya, intinya biar kita memberikan keputusan sebaik-baiknya keputusan dan sesadar-sadarnya keputusan. Seperti itu. Nah, kemudian itu tujuannya. Terus manfaatnya apa untuk ibu dan mungkin untuk keluarga sekitar? Untuk manfaat dari pembuatan perban ini yang pertama pastinya ibu akan lebih siap ya, lebih siap menjalani peran barunya sebagai ibu. Ya, karena dari awal sudah dipersiapkan dengan baik. Jika seperti ini harus seperti apa, seperti apa, seperti apa. Itu pertama. Jadi ibu akan lebih siap menjalani peran barunya. Kemudian yang kedua, jika pun terjadi suatu kasus atau suatu proses apapun ya yang terjadi di selama proses, ibu akan lebih siap. Misalkan ya contoh simpelnya begitu proses persalinan tiba, kemudian ada nyeri yang timbul ya saat proses persalinan terjadi. Kalau ibu yang nggak prepare bingung biasanya, aduh saya harus ngapain loh. Tapi kalau ibu yang sudah prepare dengan baik, oh begitu rasa nyeri itu timbul di area, misalkan area pinggang, ibu langsung secara langsung minta tolong suaminya atau mungkin minta tolong suaminya untuk mengambil kompres air hangat. Oh, kemudian dikompres di area yang terasa kurang nyaman. Atau mungkin ternyata pada saat pemeriksaan pembukaannya ada kemacetan. Dari yang awalnya mungkin buka 3, harusnya yang sudah buka 4, tapi itu jangka waktunya cukup lama. Oh, kalau sudah seperti itu, berarti saya harus ambil contohlah gimbal untuk membantu atau untuk memperlancar prosesnya. Atau saya harus melakukan pose-pose tertentu yang diajarkan pada saat kelas 6 hamil atau yoga supaya proses persalinannya berjalan dengan lancar. Nah, semuanya itu sudah terplan semua ya, di berplan. Nah, itu manfaatnya jika kita sudah benar-benar menyusun berplan itu dengan baik ya, seperti itu. Kemudian untuk manfaat lain selain dari ibu lebih siap dengan perannya, selain ibu lebih gercep ya ibaratnya jika ada kasus-kasus tertentu yang terjadi selama proses itu. Jadi ibu jadi lebih ini apa ya istilahnya, lebih tenang dalam menghadapi segala prosesnya gitu. Jadi emosinya lebih terkontrol, kemudian jika ada kasus-kasus apa gitu tidak gampang panik karena semuanya sudah terplan dengan baik di plan yang sudah dibuat. Jadi intinya 3, jadi emosi ibu jadi lebih tenang, kemudian ibu lebih siap menjalani peran barunya dan juga ibu lebih gercep nih dalam bertindak untuk melakukan hal-hal yang sekiranya terjadi selama proses salinan seperti itu. Oke, kita lanjut. Selain manfaat, kira-kira apa yang perlu kita buat agar berplan itu benar-benar terwujud dengan baik? Nah, ini terkait dengan isi berplan ya. Di sini saya menjelaskan contoh, tapi nantinya kalaupun membuat di luar ini atau mungkin ditambahi atau mungkin ada hal yang dikurangi, monggo nggak apa-apa. Ini nggak mutlak harus seperti ini, tapi sebagian besar kurang lebih isi berplan adalah seperti ini. Yang pertama, kita harus catat dulu HPL kita itu kapan. Jadi HPL itu hari perkiraan lahir,
di situ kapan. Hari perkiraan lahir ini kan biasanya sifatnya nggak mutlak ya, nggak mutlak tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Bisa maju, bisa mundur. Jadi kita kasih batas minimalnya itu berapa, batas maksimalnya itu berapa. Dan yang perlu diingat di sini HPL ini bukan suatu patokan pasti ya, karena biar bagaimanapun bayi itu jauh lebih tahu ya, jauh lebih tahu kapan waktu terbaik untuk lahir. Seperti itu. Dan usahakan HPL ini jangan terlalu banyak orang yang tahu supaya tingkat pressure kita terhadap pertanyaan-pertanyaan kapan lahir, kok belum lahir, dan lain-lain tidak terlalu banyak yang menanyakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua tempat. Nah, biasanya kita harus menentukan tempat ya. Mau lahir di mana? Nah, di kota apa? Pertama itu dulu, di kota apa? Di kota yang sekarang kita tinggali, nah, atau mungkin kita harus pulang ke rumah ke kota tempat tinggal suami atau mungkin tempat kelahiran kita. Kadang kan seperti itu ya. Ada yang begitu sudah waktunya atau mendekati persalinan, ada yang pulang ke kampung halaman. Kalau sudah menentukan tempat, kita tentukan di mana mau persalinan, mau di bidan kah, mau di puskesmas kah, atau mungkin mau di rumah sakit. Kalau rumah sakit ibu dan anak atau rumah sakit umum. Jadi semua itu harus ditentukan secara detail, sedetail mungkin. Seperti itu. Dan untuk menentukan tempat ini juga kita perlu survei ya. Tapi memang selama masa pandemi ini agak sulit untuk melakukan survei tempat. Tapi ada langkah alternatifnya ya. Setidaknya jika kita sudah menentukan tempat A, paling enggak dari sisi pegawai yang ada di rumah sakit tersebut mampu menunjukkan secara visual ya tempatnya itu seperti apa, kemudian perlengkapannya seperti apa. Jadi kita tahu tempat ini kira-kira nyaman nggak untuk kita. Seperti itu. Kemudian poin yang selanjutnya penolong. Nah, penolong ini juga perlu kita rencanakan. Kita mau ditolong oleh dokter spesialis kandungan kah atau ditolong oleh kita. Nah, ini juga perlu kita mantapkan di awal ya. Jadi nggak asal ya udah pokoknya ya buat itu aja ngalir itu nggak bisa. Jadi alangkah baiknya kita benar-benar plan dengan baik di awal. Karena biasanya plan yang sudah kita 100% kita buat ya, insya Allah melencengnya pun akan nggak jauh beda dari angka 100% ya. Mungkin nggak sesuai 20% atau 30%, tapi setidaknya sebagian besar itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Oke, kemudian poin yang selanjutnya yang perlu kita rencanakan lagi adalah jenis persalinan. Plan ini tidak dikhususkan untuk persalinan secara pervaginam ya atau normal. Jadi saya nyebutnya pervaginam karena kalau saya menyebutnya persalinan normal itu memang secara umum kalau kita sebut persalinan normal itu lebih mengarah ke persalinan yang pervaginam. Tapi sebenarnya ada kondisi-kondisi tertentu di mana persalinan dengan jalan operasi atau per abdomen atau lewat perut itu dianggap normal selama memang ada indikasi berat. Contohnya plasenta previa yang menutup jalan lahir ya, itu kan nggak memungkinkan sama sekali ya kita melakukan persalinan secara pervaginam karena akan membahayakan nyawa ibu sama nyawa bayi. Dan itu dianggap normal kalau misalkan dilakukan persalinannya lewat perut. Nah, jadi nggak hanya dilakukan pada saat persalinan pervaginam, tapi persalinan dengan lewat operasi sesaria juga perlu kita rencanakan, kita buat plan. Jadi kita harus tentukannya. Kalau kondisi kita normal, ya semuanya kondisinya bagus, kita harus mantap mana yang kita pilih. Mau persalinan pervaginam atau sesar atau operasi. Gitu. Pervaginam atau yang kita awam sebutnya normal itu pun sebenarnya ada jenisnya lagi. Ya. Mau induksi kah atau tanpa induksi. Gitu. Seperti itu. Atau sekarang ada yang bukan sekarang ya, sebenarnya ini sudah sejak dulu ada istilah gentle birth. Nah, kalau kita ingin bersalin secara gentle birth, ya, gentle birth itu adalah secara nyaman, gentle itu nyaman, lembut, ya. Kita juga harus mempersiapkannya, ya. Jadi bukan hanya masalah ini pervaginam atau per abdomen atau ya atau pervaginam atau lewat perut ya. Tapi kalaupun misalkan kita ingin pervaginam, itu pervaginamnya seperti apa harapannya? Mau induksi kah atau gentle birth? Sama.
operasi juga. Apakah seperti operasi pada umumnya atau operasi dengan gentle birth. Karena gentle birth ini sebenarnya bukan terkait dengan jenis persalinan pervaginam saja, tapi juga persalinan lewat jalan operasi juga. Seperti itu. Kemudian proses persalinannya seperti apa? Nah, pengen yang seperti apa? Jadi kan proses persalinan itu kan ada 4 fase ya. Jadi ada 4 fase. Ada fase pembukaan mulai dari 0 sampai 10 cm. Ada fase melahirkan bayi, ada fase melahirkan plasenta, ada fase nifas. Nah, ada 4 fase. Nah, kita itu pengennya dari fase pertama sampai fase keempat itu seperti apa berjalannya gitu. Dari 0 sampai dari fase pembukaan saya inginnya seperti ini. Jadi harus dijabarkan. Nah, cara menyusunnya seperti apa? Karena saya masih bingung, nggak tahu ya. Biasanya rata-rata seperti itu yang saya tanyakan. Caranya makanya usahakan selama hamil ikuti kelas kehamilan atau kelas persiapan persalinan. Biar kita bisa membuat plan di poin proses persalinan ini dengan sedetail mungkin dan sebaik mungkin. Itu. Oke. Kemudian next, untuk poin selanjutnya yang perlu kita cantumkan di plan lagi, yaitu mengenai persiapan fisik dan psikis. Nah, persiapan fisik dan psikis ini juga terkait dengan mengikuti kelas kehamilan ya atau kelas persiapan persalinan ya. Di situ banyak banget kegiatannya, mulai dari yoga atau senam hamil, mulai dari hipnobirthing, mulai kita diajari induksi alami, kemudian mulai kita diajari perawatan bayi juga, kemudian perawatan nifas untuk diri kita sendiri, banyak macamnya gitu. Jadi semua ada di kelas persiapan persalinan seperti itu. Kemudian ada poin, misalkan ada poin lain ya di sela-sela ini, monggo nggak apa-apa. Atau sekiranya mungkin ingin dijabarkan lebih detail lagi, monggo nggak apa-apa. Kemudian boleh juga dimasukkan poin perlengkapan. Jadi perlengkapan ini terdiri dari perlengkapan ibu, perlengkapan bayi, nah juga perlengkapan ayah. Ya. Jadi nggak hanya perlengkapan ibu dan bayi ya, tapi ayah juga harus ada di situ atau pendampingnya. Dan juga persiapkan dokumen-dokumen terkait dengan keperluan nanti mengurus surat keterangan lahir atau mungkin misalkan di tempat tersebut bisa langsung sekalian membuat akta kelahiran biar bisa langsung diurus ya. Untuk perlengkapan bayi dan ibu ini menyesuaikan aja sih ya. Tapi yang pasti siapkan baju itu yang terpenting, kemudian siapkan pembalut ya kalau untuk ibunya. Kemudian apa ya? Siapkan stagen atau korset itu sih yang terpenting, untuk yang lain menyesuaikan. Kalau bayi juga sama, baju paling enggak ya harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Kemudian perlengkapan yang lain mungkin hidung atau sarung tangan, sarung kaki boleh. Atau mungkin apa lagi ya, kalau bayi biasanya ini pampers atau popok itu juga boleh disiapkan. Kalau perlengkapan ini sebaiknya menyesuaikan aja. Terkadang di tempat persalinan tersebut itu sudah disediakan. Jadi kita tinggal menyiapkan hal-hal yang sekiranya belum bisa disiapkan dari pihak tempat persalinan tersebut. Seperti itu. Kalau ayah ini juga biasanya yang terpenting adalah perlengkapan mandi sama baju ya. Biasanya kalau ayah ini lebih simpel. Kalau perlengkapan yang lain itu biasanya lebih pada ibu sama bayi. Gitu. Oke. Kemudian selain isi berplan, kira-kira hal apa saja yang perlu kita ketahui ya terkait berplan? Ini ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita tekankan dalam pembuatan berplan. Jadi yang pertama, banyak maunya tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi gini, setelah kita membuat berplan ya, kita pengen persalinan gentle birth misalnya, pervaginam. Nah, jangan hanya kita menulis saja, merencanakan, begitu sudah kita rencanakan, kita tutup bukunya ya, misalnya kita tulis di buku ya. Enggak, tapi kita harus list juga. Nah, untuk mewujudkan itu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Contoh ya, mengikuti kelas kehamilan A, gitu ya, misalnya. Kemudian mengkonsumsi A, mengkonsumsi B. Ya. Jadi harus benar-benar kita jelaskan sedetail mungkin ya. Begitu kita ingin bermimpi untuk melakukan persalinan yang nyaman, maka harus ada usaha juga di situ. Apa saja yang harus kita usahakan. Jangan sampai kita hanya sekedar merencanakan, tapi kita tidak mengusahakan apapun. Seperti itu. Kemudian poin penting yang perlu kita ketahui yang lain, yaitu perlu backup plan. Jadi
yang namanya segala sesuatu yang kita rencanakan kan kita nggak pernah tahu ya itu bakalan terwujud atau tidak. Semua kita pasrahkan kepada Allah ya. Entah nanti terwujud apa tidak, yang penting kita buat dulu, selanjutnya kita pasrahkan seperti apa hasil akhirnya. Makanya kita perlu backup plan. Misalkan kita di awal merencanakan persalinan perpaginan. Ya, sekiranya nanti tidak memungkinkan secara natural, ternyata harus induksi ya. Maka kita harus siapkan diri dan siapkan plan. Kalau misalkan di induksi kita harus seperti apa. Jadi kita nggak kaget ya. Jadi mental kita itu udah siap, udah kuat di awal. Dan ternyata begitu induksi itu gagal, misalkan ini contoh aja, mau nggak mau harus dilakukan operasi sesar misalkan ya. Nah, kita udah buat plan, kita harus seperti apa kalau memang harus mengambil keputusan seperti itu. Jadi kita itu lebih siap. Nah, itu pentingnya backup plan. Nah, atau mungkin ada hal yang di luar itu semua, ya itu boleh juga. Pokoknya sekiranya hal-hal yang mungkin itu terjadi di luar apa yang kita harapkan. Nah, biasanya untuk menyusun backup plan ini kita perlu diskusi ya, nggak hanya diskusi dengan suami, tapi juga diskusi dengan tenaga kesehatan yang terkait yang biasa kita uh, kita visit ya setiap bulannya untuk kontrol dan lain-lain. Oke. Poin penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu libatkan support system. Nah, support system di sini bisa suami atau keluarga. Ya, jadi jangan sampai kita buat sendiri ya, buahnya, perplannya, tapi suami kita nggak tahu isinya apa, atau keluarga nggak tahu. Nah, keluarga di sini biasanya lebih kita sarankan pada ibu-ibu yang tinggalnya itu nggak hanya sama suami di rumah. Di situ ada keluarga lain, misalkan mungkin ibu kandung, orang tua kandung, atau mungkin orang tua dari suami. Jadi seperti itu. Jadi perlu tahu. Kemudian ada poin penting yang lain yang perlu kita persiapkan juga untuk pembuatan yaitu komunikasi dan diskusikan dengan tenaga medis atau doula. Jadi doula di sini adalah pendamping persalinan. Jadi beliau bisa medis, bisa non medis profesinya. Jadi kalau kita sudah diskusikan sekiranya, jadi inti dari pembuatan plan ini bukan untuk mengontrol tenaga medis ya. Jadi kita sudah buat, kemudian kita serahkan, misalkan ya, Bu Bidan atau dokter, pengennya persalinan seperti ini. Gitu. Itu bukan suatu catatan untuk mengontrol tenaga medis, tapi hanya untuk mengontrol diri kita sendiri. Nah, tugasnya tenaga medis atau mungkin pendamping persalinan yang sudah di-hire itu adalah tugasnya hanya berdiskusi, memantau, ngasih tanggapan, ngasih masukan gitu. Jadi bukan yang saya pengennya harus seperti ini, pokoknya dokter harus seperti ini, enggak. Jadi perplan yang kita buat itu hanya untuk mengontrol diri kita sendiri supaya kita lebih sadar terhadap apa yang kita lakukan ke depannya dan lebih siap seperti itu. Tenaga medis fungsinya hanya untuk komunikasi dan diskusi apa yang telah kita buat seperti itu. Oke, ini ada poin penting yang lain yaitu knowledge ya. Knowledge di sini bisa kita dapat dari kelas-kelas yang sempat saya sebutkan tadi di awal, yaitu kelas-kelas kehamilan atau mungkin di saat diskusi dengan tenaga medis ya. Yang pasti kita nggak bisa membuat plan tanpa adanya peran serta dari tenaga medis ya. Jadi benar-benar kita harus ikuti dengan baik, kita harus perdalam dengan baik tentang apa itu persalinan, apa itu kehamilan, barulah kita nanti buat ya. Jadi nggak bisa kita buat itu tanpa adanya patokan pengetahuan. Oke. Kemudian kira-kira ada lagi nggak yang perlu kita persiapkan ya atau dalam pembuatan plan ini? Ada, yaitu ini sudah dibahas ya, kontrol diri sendiri dan bukan tenaga medis ya. Kalau untuk hal lain yang perlu kita persiapkan dalam pembuatan birth plan ya, sebenarnya sih sebagian besar sudah saya sebutkan ya. Tapi yang pasti yang perlu kita pegang pasti ini di slide yang terakhir ya. Bisa dilihat nggak apa-apa Mbak Tata. Jadi di medis ya. Kalau untuk hal lain yang perlu kita persiapkan dalam pembuatan birth plan ya, sebenarnya sih sebagian besar sudah saya sebutkan ya. Tapi yang pasti yang kita tulis ya di buku birth plan tentang persalinan impian kita, jika sudah ya,
Jika sudah, kita perlu pertama ikhtiarkan dulu. Ya, jadi segala sesuatu kita ikhtiarkan dulu. Kalau sudah diikhtiarkan, ikhlaskan. Kemudian yang terakhir pasrahkan. Karena memang ada kondisi-kondisi yang di luar kontrol kita. Jangan sampai kita terlalu menuhankan apa yang sudah kita tulis ya. Pokoknya plan saya seperti ini, jadi harus terwujud. Saya nggak mau tahu pokoknya harus seperti ini, nggak bisa. Ya. Karena seperti yang kita tahu ya, manusia itu hanya berencana, sesuatu endingnya hasilnya Allah yang lebih berkuasa. Jadi setelah membuat plan, intinya kita harus menekankan pada diri kita sendiri bahwa ikhtiarkan terlebih dahulu, kemudian kalau sudah diikhtiarkan, ikhlaskan, kemudian pasrahkan. Karena ada kondisi-kondisi di luar kontrol kita. Itu sih yang perlu kita tekankan dengan baik. Jangan sampai kita menuhankan apa yang sudah kita pilih. Seperti itu. Ya. Jadi untuk persen sih nggak terlalu banyak yang kita bahas ya. Yang penting yang sebelumnya tadi yang mengenai apa namanya isi. Jadi sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya ingin bertanya ya Bu. Saya sebagai seorang perempuan di usia muda kan sangat berkesan dengan materi berplan ini gitu. Saya ingin bertanya tentang faktor hambatan berplan ini tuh apa dan peristiwa yang Ibu Hanin tangani sejauh ini tuh bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ta. Jadi selama ini dalam kasus-kasus yang sudah terjadi, biasanya ya itu tadi ada ibu di awal itu benar-benar ngeplan dengan baik bahwa saya ingin bersalin pervaginal. Udah plannya udah benar-benar ditulis dengan baik, kemudian langkah-langkahnya juga seperti yang saya jelaskan tadi isi plan ya. Tapi ternyata ada pihak tertentu ya, ini jadi salah satu faktor hambatan. Jadi pihak tertentu ini nggak saya sebutkan ya, itu pihak siapa. Bisa itu entah dari suami atau mungkin dari tenaga medisnya atau mungkin dari pihak keluarga. Itu tiba-tiba muncul kemudian memberikan advice tambahan di luar apa yang sudah kita rencanakan, jadi buyar semua. Contohlah gini, pada saat itu kondisi ibu lagi nyeri waktu itu persalinannya ya, pada waktu itu lagi nyeri. Kemudian dari pihak ibu, karena beliau tahu betul ya apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah direncanakan terkait dengan ikhtiar yang harus dilakukan jika terjadi nyeri. Nah, begitu sudah dilakukan, oh kalau nyeri harus seperti ini. Suami juga berperan seperti ini. Ternyata mungkin ada pihak ketiga ya yang mungkin turut ikut berperan ya dalam prosesnya. Kemudian mungkin karena nggak tega atau mungkin karena faktor lain, jadinya ikut ngasih pendapat ya. Kemudian ibu atau si suami biasanya kondisi-kondisi dalam kondisi seperti itu mungkin agak goyah, jadi pada akhirnya memutuskan satu hal yang sebenarnya masih bisa kita ikhtiarkan. Nah, jadinya proses persalinan itu yang harusnya berjalan dengan lancar masih bisa kita tunggu, masih bisa kita ikhtiarkan, akhirnya karena mungkin ada pertimbangan yang lain yang membuat kita ragu, ya akhirnya kita mengambil langkah di luar apa yang sudah kita rencanakan karena mungkin pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi alangkah baiknya untuk mencegah timbulnya hambatan-hambatan dari luar ya, yang mungkin di luar dari kontrol kita, sebaiknya apa yang sudah kita rencanakan, kiranya kita sudah komitmen benar tentang persalinan jenis A dan memang kondisi semuanya mendukung, maka sebaiknya kita benar-benar harus keep ya. Jadi makanya sebaiknya pada saat proses persalinan itu terjadi, alangkah baiknya kabar ini jangan disebarluaskan dulu di pihak lain selain diri kita sendiri sebagai pemeran utama ya, dan juga sebagai pemeran mendamping yaitu suami. Ya. Sebaiknya, kecuali kalau bayi itu udah lahir, itu baru monggo gitu.
kadang bayi udah lahir ya, kemudian ada pihak keluarga yang tahu, yang namanya kita hidup berkeluarga ya, terutama keluarga besar pasti ada masukan A, B, C, D yang membuat kita kadang sedikit ragu, sedikit bimbang ya, sedikit khawatir. Nah, untuk mencegah semua itu ya, maka sebaiknya kita keep dulu kalau memang pengen semuanya berjalan dengan baik ya. Begitu proses sudah selesai semua, baru kita kabarkan ke pihak sekitar, terutama keluarga sekitar, seperti itu. Itu sih biasanya faktor hambatan. Biasanya ada pengaruh dari luar, ya faktor luar, entah itu dari keluarga, tapi kebanyakan yang sering saya tahu itu dari pihak keluarga, ibu sudah dan suami sudah kekeh, tapi karena mungkin ada pertimbangan pihak keluarga, terus biasanya pertimbangannya itu karena histori yang dulu, wah saya dulu seperti ini, seperti nah biasanya kayak gitu yang akhirnya membuat goyah. Nah, kalau misalkan pengen hal itu nggak terjadi, coba dikit dulu selama proses itu terjadi. Baru nanti kalau begitu bayi lahir, baru dikabarkan ke pihak keluarga. Itu sih yang biasanya sering saya sarankan ya ke ibu-ibu yang ingin prosesnya lebih tenang dan lebih nyaman gitu. Karena proses persalinan itu kan sifatnya private ya. Jadi kalau misalkan banyak sekali campur tangan orang di sekitar ya, biasanya akan berdampak kurang baik gitu selama prosesnya. Itu ini ya, kalau kita pikir secara nalar kita, walaupun memang kadang ada hal yang di luar nalar kita. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Ibu. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah dokter di rumah sakit bisa diajak berdiskusi soal birth pain ya? Bagaimana cara memulai pembicaraan dan karena sepertinya lebih kaku dan khawatir juga akan orientasi tertentu. Monggo Ibu. Oke, saya jawab satu pertanyaan dulu. Ini dari Ibu siapa? Tidak dikenal namanya. Oke, jadi gini, mengenai diskusi dengan tenaga medis ya, entah itu bidan atau dokter, memang sebenarnya ya gampang-gampang susah juga ya, karena kita dokter atau bidan kan seseorang yang baru kita kenal ya. Di awal biasanya kita kontrolnya 1 bulan sekali gitu, atau mungkin ada yang 2 minggu sekali tergantung kondisi, tapi rata-rata 1 bulan sekali. Dengan jarak atau intensitas yang lumayan jauh dan termasuk dalam kategori jarang ketemu, kadang kita agak sulit ya membangun chemistry, membangun komunikasi, kecuali kalau dokternya itu memang basicnya orangnya friendly banget, jadi baru aja kenal tapi seolah-olah sudah kenal lama banget. Nah, kalau misalkan kita dapat dokter atau bidan yang seperti itu enak banget memang. Cuman nggak semua tenaga medis itu seperti itu ya, personalitinya atau kepribadiannya. Jadi kalau memang misalkan dapat dokter ya atau bidan yang sekiranya kok orangnya agak ini ya, maksudnya nggak terlalu banyak ngobrol, kemudian nggak terlalu komunikatif ya, kok nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kalau memang itu nggak serk ya, sudah nggak serk di awal ya, ya mau nggak mau kita coba cari provider lain atau tenaga medis lain yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau sekiranya kita butuh dokter yang komunikatif, yang begitu saya tanya itu beliaunya jawab dengan jelas ya, dan jelasnya itu melegakan, nggak menakut-nakuti. Itu kita cari yang seperti itu. Jangan sampai kita udah nggak serk tapi kita paksain terus, itu nggak, jangan sampai seperti itu. Karena yang namanya persalinan ya, salah satu pendamping utama yang selain suami adalah tenaga medis. Kalau sampai kita nggak serk dan kita paksain ya, maka dampaknya juga nggak baik untuk tubuh kita nanti, untuk kelangsungan. Jadi otot-otot itu cenderung kaku, mau kontrol itu khawatir, tegang, nggak happy. Kemudian waktu bersalin juga sama, karena dokternya mungkin kaku, nggak banyak ngobrol gitu. Terus kemudian kadang ada dokter yang atau bidan yang tipikalnya mudah marah gitu. Jadi kita bawaannya takut, tegang terus ya. Padahal ketegangan dan ketakutan itu akan mempengaruhi hormon happy kita, jadi susah keluar, kemudian akan mempengaruhi otot kita jadi kaku. Nah, jadi proses persalinan
dengan kondisi kita yang kaku, ya ototnya kaku dan nggak happy, itu juga sangat-sangat menghambat sekali seperti itu. Jadi kalaupun sudah nggak serk di awal, sebaiknya kita coba cari second opinion, ya, cari referensi dokter lain. Seperti itu, nggak apa-apa ganti-ganti. Temukan benar-benar yang benar-benar klop, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu sih. Dan kalaupun misalkan ingin memulai diskusi di awal, misalkan kita udah menemukan nih ya, menemukan dokter yang klop, dokter ini, ya apa ya, sebenarnya kalau untuk seni komunikasinya itu diserahkan masing-masing ya. Setiap orang beda-beda. Cuman yang pasti katakan dengan nada sebaik-baiknya, dengan cara selembut-lembutnya, karena kadang pun ya kita udah ngatur kata sedemikian rupa dengan nada suara yang benar-benar lembut. Kadang pun dokter itu atau bidan itu masih ada rasa tersinggung. Ini kok sepertinya saya diguruin dan lain-lain. Jadi memang usahakan minta izin dulu. Yang pasti itu pertama, minta izin dulu, dok atau Bu Bidan, saya selama hamil ini membuat sebuah rencana. Saya pengennya seperti ini hanya sekedar rencana Bu Bidan atau mungkin dokter. Tapi kalaupun nanti di akhir terjadi di luar rencana ya nggak apa-apa. Saya boleh minta izin ya untuk dokter atau Bu Bidan mengoreksi gitu. Jadi, setidaknya kalimat izin atau kata izin itu terucap di awal. Seperti itu. Kalau untuk selanjutnya itu diserahkan di komunikasinya, biasanya nanti akan ngalir. Tapi yang pasti cari tahu dulu dokter ini tuh termasuk tipikal orang yang seperti apa. Gitu. Kalau memang tipikal orang yang berkomunikatif dan hanya friendly banget, biasanya lebih open, lebih mau menerima masukan dari pasien. Gitu. Terima kasih sebelumnya, pertanyaannya cukup bagus. Pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum, izin bertanya. Kebetulan saya belum menikah, jadi ini baru sekedar pengetahuan dari teman-teman sekitar. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana jika ada campur tangan orang tua atau mertua ketika kita membuat berklaim? Misal, jika kita dan suami pengen bersalin di rumah sakit tanpa orang tua atau mertua. Ngeyel untuk di bidan aja, bukan selain di rumah sakit. Hal ini yang akan terjadi membuat sebagian dari kita masalah membuat berklaim. Karena nanti ujung-ujungnya nggak sesuai dan jauh dengan yang dia rencanakan. Terima kasih. Sama-sama. Jadi inti pertanyaannya bagaimana jika ada campur tangan dari pihak ketiga ya dalam pembuatan Ya, berklaim. Jadi gini, memang dalam pembuatan berklaim kalau sekiranya kita hidup di lingkungan keluarga besar, mau nggak mau ada pihak lain ya yang harus tahu apa yang kita rencanakan ke depannya untuk mewujudkan persalinan sesuai dengan impian kita selain pihak suami. Ya, bisa jadi ibu kandung atau mertua. Kadang pun jangankan mertua ya, kadang ibu kandung pun ini adalah hal yang banyak atau mungkin banyak hal yang kadang bertentangan ya dengan apa yang kita harapkan kadang. Tapi kadang juga ada yang, oh nggak apa-apa, terserah kamu, toh kamu yang jalanin, ada yang tipikal seperti itu. Kalaupun memang sekiranya pada saat diskusi atau komunikasi itu ada hal-hal atau poin-poin yang sekiranya jadi perdebatan ya, jadi pertentangan, ya biasanya memang ada satu dua hal itu. Coba kita untuk kontrol emosi itu pertama. Jangan sampai kita ngotot di awal, pokoknya saya pengennya seperti ini. Cobalah menerima masukan dari pihak lain ya, kalau memang itu kita tinggal dengan keluarga besar ya, tapi kalau kita tinggal dengan hanya ibu dengan suami ya, atau ibu dengan ayah itu lebih nyaman, memang lebih enak, jadi nggak terlalu melibatkan banyak orang. Tapi kalau misalkan melibatkan keluarga yang lain, jadi cobalah menerima masukan terlebih dahulu ya. Jangan mengatakan iya atau jangan mengatakan enggak, pokoknya terima aja dulu, terus kemudian kontrol emosi kita, jangan sampai kita adu pendapat, kemudian gontok-gontokan di awal, itu jangan sampai ya.
Ya, yang pasti kontrol emosi, kemudian terima dulu pendapatnya. Kemudian pendapat yang sekiranya bertentangan ya atau menimbulkan perdebatan itu digarisbawahi atau mungkin dulu ya. Kemudian nanti coba konsultasikan atau diskusikan dengan tenaga medis yang beliau lebih tahu apa yang terbaik ya tentunya. Seperti itu sih tipsnya ya kalau memang ada ya pertentangan. Nah, tapi pun kalau misalkan hal itu sudah ditempuh, kemudian kita coba komunikasikan baik-baik dengan pihak misalkan ya, ibu atau mungkin apa ya, ya gitu ya, mungkin dari pihak orang tua atau mertua, dari ibu bidannya atau dari dokternya nggak masalah, misalkan saya merencanakan hal seperti ini. Gitu. Terus, tapi misalkan sudah kita coba komunikasikan lagi, ternyata masih saja timbul mungkin perdebatan, ya kita ya diam aja, maksudnya nggak perlu kita tanggapi lebih jauh. Yang penting kita yakini apa yang sudah kita tulis, meskipun memang ada pihak lain yang mungkin kurang setuju atau kurang serg atau bertentangan dengan apa yang kita rencanakan. Tapi setidaknya kita sudah mencoba menerima masukan beliau, sudah mencoba menjelaskan dan sudah coba berdiskusi dengan tenaga medis. Seperti itu. Jangan sampai kita nggak menerima, kemudian gontok-gontokan, terus kita nggak diskusi dengan tenaga medis, terus ya wis kita jalani sesuai dengan itu jangan sampai ya. Karena secara nggak langsung itu sama halnya kita menuhankan apa yang kita tulis. Pokoknya seolah-olah apa yang sudah saya tulis itu benar gitu. Ya jangan sampai coba terima dulu, kontrol emosi dan diskusikan terlebih dahulu. Kalau memang sekiranya ada poin yang bertentangan. Nah, kalau sudah kita lakukan 3 proses tadi, kita sampaikan ulang dengan nada sebaik-baiknya, dengan tutur kata sebaik-baiknya. Kalaupun masih ditentang, ya monggo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah apa ya, udah punya pegangan bahwa secara medis ini nggak apa-apa kalau yang punya rencana seperti ini. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Terus pertanyaan yang ketiga, sekarang ini banyak banget proses persalinan yang bisa dipilih oleh kita. Gimana caranya memilih proses persalinan terbaik? Terima kasih. Oke. Berbicara mengenai proses persalinan terbaik. Sebenarnya baik atau enggaknya itu enggak sama ya. Ini baik untuk kita, belum tentu baik untuk yang lain. Tapi yang pasti fitrahnya seorang perempuan adalah melakukan atau menjalani proses persalinan lewat vagina ya, atau lewat bawah. Kecuali kalau ada indikasi khusus yang benar-benar itu nggak bisa sama sekali kalau harus kita lakukan persalinan secara pervaginam atau lewat vagina. Jadi mau nggak mau ya harus lewat abdomen atau lewat perut. Nah, itu ada kondisi khusus dan itu benar-benar harus ada indikasi yang memang nggak bisa ya, nggak bisa kita usahakan sama sekali. Salah satu contohnya adalah yang saya sebutkan di awal tadi yaitu placenta previa. Nah, atau mungkin kondisi yang lain seperti apa ya, selain placenta previa, mungkin kondisi di mana proporsi jalan lahir itu nggak sesuai dengan apa namanya kondisi berat bayi gitu. Jadi ibaratnya jalan lahirnya itu diameternya itu cuma 5 cm, misalkan ya ini contoh aja, 10 cm ya, tapi ternyata bayinya itu diameternya melebihi dari itu. Itu memang ada kondisi-kondisi yang tertentu yang memang nggak bisa kita toleran. Jadi yang pasti untuk mewujudkan persalinan impian ini kita harus screening dulu kondisi kita seperti apa. Kalau semuanya normal baik tidak ada masalah. Ya, berarti idealnya ya persalinannya pervaginam. Tapi kalau memang ada kondisi khusus, ya, contohnya placenta previa tadi yang plasentanya atau area-area nutup jalan lahir ya. Kalau kita mau paksain secara pervaginam ya itu bukan suatu hal yang ideal, yang bukan suatu hal yang baik ya. Pasti yang terbaik adalah lewat perut persalinannya seperti itu. Karena begitu kita paksain ya otomatis nyawa ibu sama nyawa bayi adalah taruhannya. Gitu. Jadi paling penting adalah coba screening dulu ya selama kehamilan, kemudian diskusikan dengan tenaga medis. Gitu. Seperti itu.
Cuman sekarang itu memang banyak sekali godaan untuk memilih atau mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan fitrah seorang wanita. Jadi kita harus benar-benar cari provider atau pendamping persalin atau tenaga medis yang benar-benar bisa support kita ya secara lahir batin ya untuk memilih apa yang ingin kita lakukan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada rekomendasi tempat persalinan bird plan di Sidoarjo, Surabaya yang bagus? Gentle Bird, ya Gentle Bird di Sidoarjo atau Surabaya yang bagus. Gitu. Terima kasih. Oke, mengenai rekomendasi sebenarnya setiap ibu beda-beda. Cuman kalau di sini saya coba ngasih pilihan ya, walaupun sebenarnya pilihan yang akan saya beritahukan ini nggak selalu dikatakan baik untuk beberapa ibu. Jadi sebenarnya kalau untuk persalinan secara pervaginam ya, dengan catatan kondisi semuanya bagus tanpa ada resiko komplikasi apapun, memang usahakan kalau bisa sih di tempat persalinan yang memang support persalin normalnya atau pervaginamnya 100%. Contohnya di tempat bidan ya. Bidan kalau di Surabaya ini sih banyak sebenarnya ya, cuman ada beberapa yang terekspos media sosial, ada yang nggak terekspos juga ada gitu. Banyak sih sebenarnya kalau berbicara tentang tempat praktek bidan yang support ya, hampir semuanya support sebenarnya. Tapi kembalikan lagi, kita coba komunikasikan dulu untuk memastikan ini beneran support enggak atau tidak ya, atau hanya sekedar simpang siur berita yang selama ini benar saja gitu. Kemudian kalau memang sekiranya ada hal-hal yang mungkin kekhawatiran, oh saya punya riwayat A, tapi saya masih punya potensi untuk melahirkan pervaginam hampir 100%, tapi saya mungkin khawatir ya dengan jika nanti ada kondisi A, B, C, ingin di rumah sakit, monggo nggak apa-apa. Kalau rumah sakit di masa pandemi seperti sekarang sih saya lebih menganjurkan di rumah sakit ibu dan anak ya. Kalau di rumah sakit ibu dan anak di Surabaya ini menurut saya pribadi semuanya itu bagus, termasuk kategori bagus. Cuman cocok-cocokan itu tadi, ada yang saya lebih sek di rumah sakit ini gitu dibanding rumah sakit. Tapi sejauh ini yang saya tahu tuh rumah sakit yang cukup famous ya di Surabaya ini termasuk dalam kategori bagus dalam proses penanganannya, dalam support mengenai birth plan-nya itu. Tapi semua tetap dikembalikan pada provider atau dokter atau mungkin bidan yang menangani gitu, seperti itu. Kemudian kalau mengenai rumah sakit umum, sebenarnya sih kalau rumah sakit umum itu yang pasti rumah sakit milik ini ya, milik swasta sebenarnya yang kalau saya ini ya rekomendasikannya. Kalau memang berkenan gitu ada di rumah sakit swasta yang rata-rata memiliki pelayanan yang jauh lebih baik gitu. Seperti itu sih. Kalau misalkan ditanya rumah sakit umum ya. Tapi kalau rumah sakit ibu dan anak itu hampir semuanya bagus. Kan banyak ya. Ada rumah sakit Benang Sarimer, ada rumah sakit Lombok 22, ada rumah sakit Putri. Yang tiga itu sih yang sering saya dengar ya. Kalau misalkan ibu bersalin di mana di rumah sakit ini gitu. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalaupun misalkan ada jenis atau nama rumah sakit lain di luar itu, ya mau nggak apa-apa kalau memang ibu sudah nyaman ya dengan rumah sakit tersebut itu. Itu yang saya tahu sih. Ya, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Novita Maharati. Dok, bagaimana cara merencanakan jenis kelamin bayi putri atau putra? Oke, mengenai jenis kelamin ya, ini sebenarnya bisa kita lakukan secara natural, bisa juga dengan proses buatan. Kalau proses buatan biasanya dengan melakukan program tertentu ya, salah satunya adalah inseminasi. Gitu. Kalau inseminasi biasanya nanti ada penentuan kapan masa subur, kemudian kapan harus diberi obat penyubur, kemudian kapan harus
dimasukkan, mohon maaf, di sperma pasangan gitu, dan di sperma tersebut karena yang paling menentukan jenis kelamin itu adalah sperma dari si pasangan. Ya, di situ ada jenis sperma yang bisa membuat jenis kelamin perempuan dan juga laki-laki. Kalau misalkan pengen anak perempuan ya berarti jenis sperma yang berpotensi untuk memberikan jenis kelamin laki-laki hilangin, sisanya yang perempuan dimasukin pada saat masa subur, di saat dimana kondisi sel telur siap untuk dibuahi. Biasanya caranya seperti itu gitu. Kalau yang buatan, kalau yang natural biasanya kita konsumsi makanan-makanan tertentu yang dipercaya bisa membantu dalam proses pembentukan jenis kelamin tersebut. Kalau ingin perempuan ya katanya bisa dibantu dengan menghindari konsumsi daging sama sayuran yang berwarna hijau. Tapi kalau pengen anak laki-laki, itu biasanya konsumsi daging sama sayuran yang berwarna hijau itu diperbanyak, usahakan setiap hari. Dan itu tidak hanya pada ibu, tapi pada pasangan atau suami juga harus mengkonsumsi makanan tersebut. Seperti itu. Itu dilakukan jauh pada saat kondisi belum dinyatakan hamil. Ya. Karena sebenarnya penentuan jenis kelamin itu begitu dinyatakan positif, di saat itu pula sebenarnya jenis kelamin itu sudah terbentuk, cuma belum terlihat aja, sudah terbentuk. Jadi begitu satu sperma itu masuk di antara ciptaannya, sudah masuk menembus dinding sel telur, nah di saat itu udah terjadi gitu. Jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan itu sudah terjadi. Jadi kalau hamil baru makan atau mungkin baru makan makanan tersebut itu sebenarnya udah telat. Tapi kita lakukan jauh sebelum kita dalam kondisi hamil. Seperti itu. Ya, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya, monggo. Apakah mata minus di atas 5 bisa melakukan persalinan normal, kayak pervaginam gitu? Terima kasih. Oke, ini lumayan jadi problem juga ya, karena banyak ibu-ibu yang pada akhirnya memilih jalan tidak sesuai fitrahnya, karena memang dinilai atau dikhawatirkan dengan kondisi minus sekian akan memperburuk kondisi jika nanti melakukan persalinan secara pervaginal. Padahal sebenarnya mengenai minus ini bukan hambatan atau indikasi mayor yang harus dijadikan patokan untuk memilih jalan yang tidak sesuai fitrah. Jadi, walaupun memang ini terjadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter spesialis mata. Konsultasi bilang, kalau dok saya sedang hamil, nanti berapa bulan lagi saya bersalin. Dengan kondisi minus saya yang sekian, kira-kira bisa nggak atau mungkin bahaya nggak kalau saya melakukan persalinan pervaginam, ya seperti itu. Begitu sudah ada surat rekomendasi dari dokter spesialis mata, kalau oh ini aman kok, nggak apa-apa kalau misalkan melakukan persalinan pervaginam. Kalau sudah kita mengantongi surat izin tersebut, kita serahkan ke dokter spesialis kandungan atau mungkin ke bidannya sebagai tanda bukti bahwa jika proses persalinan ini saya lakukan dengan kondisi minus 5 misalkan ya, maka prosesnya akan insya Allah akan aman-aman saja. Nah, jadi stepnya seperti itu kalau kita memang mengalami atau mempunyai mata minus ya, seperti itu. Nah, biasanya waktu pemeriksaan itu dilihat ya kondisi retinanya itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kondisi retinanya masih bagus itu biasanya boleh. Tapi memang ada kondisi tertentu di mana minusnya itu banyak dan kondisi organ di matanya salah satunya retina itu enggak terlalu bagus, biasanya dokter memang lebih menyarankan untuk jalan yang lain. Tapi kalau karena mungkin nanti khawatirnya akan memberikan resiko yang kurang baik pasca melahirkannya. Tapi selama kondisi retinanya itu bagus, itu monggo nggak apa-apa. Saya pernah menjumpai ada yang minus di atas 5 itu masih bisa ikhtiar untuk persalinan pervaginam. Jadi minus itu bukan patokan pasti untuk kita memilih persalinan jenis lain ya, yaitu salah satunya dengan jalan operasi ya. Tapi masih bisa kita ikhtiarkan dengan jalan coba kita konsultasikan dulu ya. Tapi sekiranya misalkan kita konsultasikan ternyata loh kok dokter ini ya menyarankan saya untuk jalan operasi saja ya misalkan ya. Kita coba cari second opinion, cari dokter lain yang sekiranya bisa memberikan pendapat lain. Kalau misalkan dari dua dokter ternyata
sama-sama menyarankan ya mau nggak mau ya, karena memang beliau lebih tahu kondisi mata kita seperti apa, resiko kedepannya seperti apa. Tapi kalau memang kondisinya bagus semua, itu monggo nggak apa-apa. Karena memang pada realitanya saya pernah menjumpai minus di atas 5 atau minus 5 itu masih bisa untuk melakukan persalinan persalin. Terima kasih ya Ibu atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Selanjutnya monggo Mbak Tata. Oke, terima kasih kepada Ibu Hanisa Farinda atas materi yang diberikan siang hari ini. Semoga materi yang diberikan mendapatkan bermanfaat untuk khususnya kepada calon orang tua dan mempersiapkan diri menghadapi persalinan nantinya. Dan saya ingin membacakan poin-poin yang disampaikan pada siang hari ini. Ibu Hanin, seorang bidan yang aktif sekali dalam bidang kesehatan. Berplan rencana bersalin yang disusun saat sudah menyatakan hamil. Yang ketiga, kapan membuat berplan? Sebaiknya di awal-awal kehamilan lebih baik. Jadi pas dinyatakan hamil baru bisa buat berplan. Terus tujuannya adalah bisa lebih prepare saat menghadapi hal-hal yang tidak diduga. Lalu agar bisa membuat sebaik-baiknya keputusan secara sadar. Ya. Lalu manfaatnya, poin pertama adalah lebih siap menjalani peran baru sebagai ibu. Poin kedua, jika terjadi suatu kasus, ibu akan lebih siap. Dan poin ketiga, ibu menjadi lebih tenang saat menghadapi segala proses. Seperti itu ya, Ibu, poinnya. Benar banget Mbak Tata. Terima kasih sudah didampingi selama beberapa jam ini. Ya Ibu, sama-sama. Saya juga berterima kasih dan sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin tiba di ujung acara siang hari ini. Dan saya Tata Ramista, selaku pembawa acara dan moderator, pamit untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.